Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Alia Karin, mahasiswa semester 1, Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, kelas 1B, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama bagaimana cara mengetahui dan juga menghitung waktu dimulainya dan juga berakhirnya sholat wajib. Mendirikan sholat fardu ini hukumnya wajib bagi setiap muslim yang masih hidup dan berakal. Terdapat 5 sholat fardu yang dikerjakan dalam sehari semalam, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 130, yang artinya, dan dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai tengah malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi, jika tidak terdengar suara azan dan tidak terdapat jam untuk menentukan waktu sholat, maka waktu sholat tersebut dapat diketahui menggunakan patokan posisi matahari. Sholat fardu ini tidak bisa dikerjakan di sembarang waktu, melainkan waktunya itu telah ditetapkan pada waktunya masing-masing. Sebelumnya, terdapat ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit, termasuk mempelajari posisi matahari. Ilmu ini disebut dengan ilmu falak atau ilmu hisab. Terdapat beberapa cabang ilmu dari ilmu falak ini, namun terdapat satu cabang yang spesifik untuk mempelajari tentang waktu-waktu sholat. Ilmu ini disebut dengan ilmu falak amali. Dengan ilmu ini, maka kita dapat mengetahui kapan waktu dimulainya sholat fardu dan kapan berakhirnya waktu sholat tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara mengetahui dan menghitung waktu mulai dan berakhirnya waktu sholat duhur. Dari hadis Jabir bin Samurah, beliau berkata bahwa Rasulullah mendirikan sholat duhur saat matahari agak tergelincir ke barat. Sedangkan sholat zuhur berakhir ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang benda itu sendiri. Ketika memasuki tengah hari, matahari berada di puncaknya, tepat berada di atas suatu benda. Saat ini adalah waktu yang terlarang untuk sholat. Kurang lebih 15-20 menit kemudian, saat matahari sudah agak sedikit bergeser ke barat, saat itulah waktu duhur dimulai. Cara mengetahuinya cukup mudah dengan cara melihat bayangan suatu benda. Saat matahari tepat berada di atas benda, maka bayangan akan mengarah tepat berada di bawah benda tersebut. Tetapi, saat matahari sudah bergeser sedikit ke barat, otomatis bayangan benda berada di timur. Jadi, seperti inilah posisi bayangan ketika waktu duhur dimulai. Yang kedua, cara mengetahui dan menghitung waktu mulai dan berakhirnya waktu sholat asar. Waktu sholat asar itu dimulai ketika panjang bayangan suatu benda lebih panjang dari benda aslinya. Biasanya, hal tersebut terjadi kurang lebih 10 menit setelah waktu sholat duhur berakhir. Jadi bisa dilihat ketika panjang bayangan suatu benda itu melebihi panjang benda aslinya, maka itu bisa dianggap sebagai waktu masuknya sholat asar. Jadi sholat asar ini afdalnya dikerjakan sebelum cahaya matahari menguning. Saat matahari mulai menguning hingga akan terbenam, ini adalah waktu yang makruh untuk mengerjakan sholat asar. Ketika matahari sedang proses terbenam, ini juga waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang artinya waktu sholat asar adalah sebelum cahaya matahari menguning. Selanjutnya, cara mengetahui dan menghitung waktu mulai dan berakhirnya sholat maghrib. Jadi, waktu maghrib itu dimulai saat matahari mulai tenggelam sepenuhnya. Cahaya matahari hanya menyisakan mega merah di langit sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, yang artinya, dan waktu sholat maghrib adalah selama belum hilang mega merah atau syafaq. Ketika senja atau syafaq telah hilang sepenuhnya dari langit, maka menandakan waktu maghrib berakhir. Di sini saya akan melampirkan foto mega merah. Jadi mega merah itu adalah sebuah kumpulan awan yang berwarna kemerahan yang memantulkan cahaya matahari sesaat sesudah tenggelam. Saat matahari sudah hilang sepenuhnya dari langit,
maka masuklah waktu malam. Saat itulah waktu Isya dimulai. Waktu sholat Isya ini adalah sepanjang malam, dimulai sejak hilangnya syafaq dari langit hingga munculnya fajar di pagi hari. Tetapi sholat Isya ini afdalnya dilakukan sampai setengah malam pertama, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang artinya, dan waktu Isya adalah sampai tengah malam yang pertengahan. Lalu setengah malam setelahnya hingga waktu subuh adalah waktu yang makruh untuk melakukan sholat Isya, tetapi merupakan waktu yang afdal untuk melakukan sholat sunnah seperti sholat sunnah tahajud. Ketika waktu malam berakhir ditandai dengan munculnya kembali cahaya matahari atau disebut dengan fajar, maka masuklah waktu subuh. Fajar ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fajar kizib dan fajar sidik. Fajar kizib ini disebabkan oleh debu antar planet dan biasanya datang lebih awal dibandingkan fajar sidik. Saat fajar kizib muncul, maka waktu subuh belum dimulai. Waktu subuh baru dimulai saat fajar sidik atau fajar yang nyata. Cahaya fajar sidik ini berasal dari hamburan cahaya matahari oleh atmosfer bumi. Jadi, ketika cahaya fajar sidik muncul, maka bisa dimulai untuk melakukan sholat subuh. Dan waktu subuh ini berakhir ketika matahari akan terbit, seperti hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yang artinya waktu sholat subuh dari terbitnya fajar sodik sampai sebelum terbitnya matahari. Ketika matahari sedang proses terbit, ini merupakan waktu yang makruh untuk sholat. Jadi itulah waktu-waktu sholat yang Allah tetapkan dalam syariat Islam. Posisi mataharilah yang sebenarnya menjadi patokan masuknya waktu sholat. Kesimpulan dari materi di atas, waktu duhur masuk saat matahari telah bergeser ke sisi barat. Waktu asar masuk ketika bayangan benda sedikit lebih panjang dari bendanya. Waktu maghrib masuk ketika matahari telah tenggelam sepenuhnya. Waktu isya masuk ketika cahaya merah senja di langit telah menghilang. Dan terakhir, waktu subuh masuk ketika cahaya fajar sidik mulai merekah. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.